Mangkunegara. Yep. Pasti ramai. Belum. Oh, udah masuk kayaknya. Langkahku pergi. Oke guys, selalu kita ada bayangmu. inilah udah Mangkunegara. Ku yakin makna nurani. Kalau ke Solo tanpa ke Kau masuk takkan pernah Museum Pura terganti. Mangkunegara. Kalau Museum Saat Mangkunegara lautan kau Situ Nurul ya. seberangi, janganlah ragu bersaut. Ingat Kanjeng apa ya? Ku percaya hati Putri Mangkunegara. kecilku, kau guys. takkan berpaling. Guys, Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. ya. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti ku kan menanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kavaleri artileri. Oh iya, Legiun Mangkunegara. Ini salah satu legiun yang punya pasukan berkuda. Ini tempat kavaleri. Ini bahasa Prancis. Ya, kavaleri artinya pasukan berkuda, artileri pasukan meriam. Ya, Mangkunegara itu terkenal dengan Legiun Mangkunegara, pasukan khusus yang dimiliki oleh Mangkunegara. Dan salah satu pasukan khususnya adalah pasukan yang wanita itu namanya apa ya? Saya lupa lagi. Istri kalau nggak salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di backpackeran akhir tahun 2023. Mungkin video ini tayang sudah pertengahan Januari pemirsa. Waduh, tapi nggak apa-apa ya, yang penting ada dokumennya. Oke, backpacker mania, Mamang masih menceritakan di Solo dan backpackeran di Solo ya. Kebetulan Mamang sedang berada di Pura Mangkunegara, salah satu keraton atau pura yang ada di kota Solo ini. Di kota Solo ini ada dua ya. Yang pertama ada Keraton Solo atau Keraton Surakarta Hadiningrat, yang satu lagi Pura Mangkunegara. Ya, ini unik ya, dari satu kota ini ada dua keraton, waduh, dua kerajaan. Satu Pura Mangkunegara, yang satu Keraton Surakarta Hadiningrat. Waduh, ini gimana nih, satu kota ada dua keraton? Ternyata selain di Solo juga di Yogyakarta ada dua keraton aslinya, Keraton Yogyakarta Hadiningrat dan juga Pura Paku Alaman. Ada istilah keraton dan pura. Katanya keraton ini tingkatannya dalam budaya lebih atas ya, sedangkan pura di bawah keraton. Jadi pura ini artinya raja bawahan dari keraton. Itu artinya bahwa Pura Mangkunegara ini di bawah Keraton Surakarta. Tetapi meskipun di bawah, mempunyai otonomi tersendiri, termasuk juga bisa memiliki tentara sendiri yang dikenal dengan Legiun Mangkunegara. Dilansir dari situs pemerintahan kota Surakarta, yaitu surakarta.go.id, yang berjudul Beda Keraton Kasunanan dan Kadipaten Mangkunegara. Waduh, kota Solo memiliki dua ikon cagar budaya yang masih ada hingga sekarang. Keduanya yaitu Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau dikenal dengan Keraton Solo, dan yang kedua adalah Pura Mangkunegara atau Praja Pura Mangkunegara. Saat ini Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puroboyo atau KGPH Puroboyo yang bergelar Pakubuwono ke-13. Sementara Pura Mangkunegara dipimpin oleh Breh Cakra Kutomo Wira Sujiwa. Belum nikah ya. Bergelar Mangkunegara ke-10. Tetapi keduanya memiliki perbedaan, yang mana Pura Mangkunegara merupakan kadipaten dan berada di bawah pemerintahan Kasunanan. Dalam setiap pengangkatan raja harus mendapat persetujuan dari Kanjeng Sinuhun Pakubuwono dan residen Belanda dahulu. Tak hanya itu saja, Pura Mangkunegara juga tidak diperkenankan mempunyai alun-alun seperti yang dimiliki Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berdiri pada tahun 1745, yaitu lebih awal dari Pura Mangkunegara. Keraton ini didirikan karena adanya pemindahan pusat pemerintahan Mataram yang dulu berlokasi di Kartasura ke Desa Sala. Mulanya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah bagian dari Kerajaan Mataram. Setelah ditetapkan Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, maka terjadi pembagian wilayah Kerajaan Mataram menjadi dua bagian, yaitu Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta. Sejak Perjanjian Giyanti, ada kedudukan Kerajaan Mataram pun berakhir. Sementara Pura Mangkunegara dulunya pada tahun 1757 sampai 1946 merupakan kerajaan otonom yang berhak mengatur wilayahnya sendiri atau dikenal dengan kadipaten. Jadi kadipaten ini kerajaan bawahan pemirsa. Selain itu, Pura Mangkunegara juga disebut dengan Praja Mangkunegara. Praja artinya kadipaten, kadipaten artinya di bawah Kerajaan Kasunanan Surakarta. Istana Mangkunegara sendiri disebut dengan pura, bukan keraton, karena kedudukannya di bawah Keraton Surakarta Hadiningrat. Jadi secara budaya, Istana Mangkunegara ini di bawah Keraton Surakarta Hadiningrat, sehingga disebut dengan pura.
atau Puro. Selain itu, Puro Mangkunegara juga memiliki prajurit secara independen terlepas dari Kasunanan yang kita kenal dengan Legiun Mangkunegara. Waduh. Oke, backpacker mania, jadi itulah perbedaan antara Puro dengan keraton ya, kedudukan Mangkunegara dan Surakarta. Dan kebetulan ketika Mamang mau masuk ke Puro Mangkunegara ya, ini sebenarnya sudah terbuka ya, sudah dibuka untuk umum, sudah ada antrian untuk masuk. Namun Mamang penasaran dengan gedung yang ada di sebelah timur. Ternyata gedung itu bertulisan Kavaleri Artileri. Ya, kok kenapa di Mangkunegara ada kavaleri dan artileri? Ternyata dahulu meskipun Puro Mangkunegara, meskipun kadipaten, tetapi Mangkunegara mempunyai pasukan khusus yang terkenal dengan istilah Legiun Mangkunegara. Nah, kita akan jalan-jalan ke gedung ini ya, lihat-lihat sambil melihat, dan sambil juga kita Mamang akan bercerita tentang Legiun Mangkunegara. Ternyata Legiun Mangkunegara merupakan korps pasukan yang paling modern pertama di Pulau Jawa, yang pertama bangsa Indonesia. Waduh, dan katanya setara dengan Grande Armée, yaitu pasukan militer Prancis yang terkenal ketika masa Napoleon Bonaparte yang bisa ngobrak-ngabrik Eropa, pemirsa. Waduh. Dilansir dari situs puromangkunegara.com yang berjudul artikel Legiun Mangkunegara Pasukan Elit Mangkunegara. Pada masa Praja Mangkunegara muncul pasukan modern dan profesional bernama Legiun Mangkunegara. Kejayaan Legiun Mangkunegara terlihat dari bangunan kavaleri artileri markas Legiun Mangkunegara yang berada di sebelah timur Puro Mangkunegara. Termasuk Mamang nih lagi berkunjung ke gedung kavaleri artileri yang di sebelah timurnya pintu masuk ke Museum Mangkunegara. Pembentukan Legiun Mangkunegara tidak dapat lepas dari tradisi kemiliteran yang diletakkan oleh Pangeran Sambernyawa atau KGVAA Mangkunegara I atau dikenal dengan Raden Mas Said yang berjuluk Pangeran Sambernyawa, pendiri Puro Mangkunegara. Embrio dari Legiun Mangkunegara adalah pasukan gerilya yang berjuang selama belasan tahun bersama Pangeran Sambernyawa. Setelah Pangeran Sambernyawa berkuasa pada tahun 1757, pasukan tersebut menjadi satuan militer Praja Mangkunegara. Sebanyak 12 kesatuan yang berpengalaman bergerilya tetap dipertahankan dan ditambah dengan 22 unit infanteri, kavaleri, dan artileri yang terdiri dari masing-masing 44 orang. Setelah Mangkunegara I wafat atau Raden Mas Said pendiri Puro Mangkunegara wafat, satuan militer itu terus dikembangkan. Mangkunegara II memiliki nama kecil yaitu BRM Sulama. Beliau merupakan putra dari KVH Prabu Hamijaya dengan GKR Alit yang merupakan putra dari susuhunan Pakubuwono III, cucu dari KGPAA Mangkunegara I. Sehingga di dalam Mangkunegara II ini mengalir darah dari Pakubuwono III dari Surakarta, Keraton Surakarta, dan juga mengalir darah dari KGPAA Mangkunegara I atau dikenal dengan Raden Mas Said. Jadi Mangkunegara II ini adalah cucu dari Raden Mas Said. Karena di dalam darah Mangkunegara II ini ada darah Raden Mas Said yang terkenal dengan perjuangan dan nuansa militernya, sehingga ada bakat kemiliteran. Ketika kepemimpinan Mangkunegara II ini kental sekali dengan nuansa kemiliteran. Salah satunya membangun Legiun Mangkunegara. Mangkunegara II adalah raja yang visioner. Pada tahun 1808, beliau membentuk Legiun Mangkunagaran.
Mangkunegara II terinspirasi dari pasukan modern Grande Army, yaitu angkatan darat terkuat di dunia pada saat itu yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Dalam sejarah, Grande Army bisa ngobrak-ngabrik Eropa dan menaklukkan banyak kerajaan di Eropa, termasuk Belanda. Nama Legiun juga mengadopsi dari organisasi militer Prancis, yaitu Legionnaire atau Legion, yang berarti pasukan bala tentara. Legionnaire atau Legiun ini artinya bala tentara, pasukan bala tentara, atau kita kenal sekarang Korps ya. Tidak hanya nama, Legiun Mangkunegara juga mengadopsi militer Prancis secara seluruhnya, dari secara fisik, persenjataan, taktik, dan organisasi, bahkan syarat menjadi prajurit, dan juga sistem kemiliterannya ala Prancis. Mangkunegara II memiliki alasan kuat untuk tidak menyukai Belanda, tetapi demi pembangunan militer yang kuat untuk sementara waktu mendahulukan kepentingan kerajaan dengan jalan mengundang perwira-perwira militer Belanda, Prancis, dan Inggris yang profesional untuk melatih Legiun Mangkunegara. Dalam artikel Pro Mangkunegara yang berjudul Legiun Mangkunegara ini, Mangkunegara II membentuk Legiun Mangkunegaran sebagai alat legitimasi Mangkunegara yang bertahta dan mengamankan diplomasi Praja Mangkunegara. Legiun Mangkunegara mendapatkan beragam pelatihan kemiliteran di Soldat School. Pasukan elit ini dilatih untuk mahir menggunakan berbagai senjata tajam berupa keris dan pedang. Legiun Mangkunegara juga dilatih untuk piawai menggunakan tombak, sumpit, dan panah, serta senjata api maupun artileri atau dikenal lain meriam. Pasukan ini dilatih untuk memiliki mobilitas tinggi dengan menggunakan kuda, sehingga unsur infanteri, kavaleri, dan artileri tergabung di dalamnya. Legiun Mangkunegara juga dilatih untuk mampu menghadapi perang jangka panjang maupun perang gerilya. Ketika itu, kekuatan Legiun Mangkunegara memiliki total 1.150 prajurit yang dibagi dalam 800 prajurit infanteri, 100 prajurit penyerbu, 200 prajurit kavaleri, dan 50 prajurit artileri. Legiun Mangkunegara menggunakan perpaduan senjata prajurit Jawa dan prajurit Eropa, meliputi keris, pedang, tombak, panah, pistol, dan senapan, juga meriam. Struktur awal staf dan anggota Legiun Mangkunegara memiliki 2 orang perwira senior berpangkat mayor, 4 letnan ajudan, 9 kapiten, 8 letnan tua, 8 letnan muda, bintara sebanyak 32 sersan, tamtama sebanyak 62 kopral, flankier 900 orang, dragonder 200 orang, dan staffel 50 orang. Mereka menggunakan seragam topi shako dan jas hitam pendek bagi bintara dan prajurit. Perwira memakai topi shako, jas hitam, dan celana putih. Legiun Mangkunegara tidak hanya beranggotakan kaum laki-laki. Pasukan ini juga memiliki pasukan perempuan bersenjata yang terlatih. Selain mahir menggunakan senjata, pasukan perempuan juga piawai dalam menyanyi dan memainkan alat musik, bahkan menari. Pasukan ini pun turut mengawal Mangkunegara dan menyambut tamu kehormatan. Jadi artinya jangan main-main dengan wanita Mangkunegara, pemirsa, nanti bisa ditombak. Sejak didirikan tahun 1808, Legiun Mangkunegara terlibat dalam berbagai pertempuran seperti Perang Napoleon di Asia. Mangkunegara ini ikut Perang Napoleon, pemirsa, sebagai bagian dari pasukan Prancis Belanda melawan pasukan Inggris Sepoy tahun 1811. Perang menumpas bajak laut di Bangka 1819-1820. Perang Jawa 1825-1830, Perang Aceh 1873-1904, hingga menghadapi Jepang dalam Perang Pasifik tahun 1942. Legiun Mangkunegara mampu bertahan sampai masa kekuasaan Mangkunegara yang ke-7.
Legiun Mangkunegara sempat dibubarkan pada masa pemerintahan Inggris, yaitu Jenderal Stafford Raffles tahun 1811, karena Legiun Mangkunegara membantu Belanda dalam mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Namun tidak lama kemudian Legiun Mangkunegara tersebut dibentuk kembali. Legiun Mangkunegara merupakan perpaduan militer budaya Barat dengan militer budaya Jawa. Itu nampak dari cara berbusana para serdadu dan para perwira Legiun Mangkunegara yang menggunakan seragam gabungan militer Prancis dengan Jawa. Jadi campuran Prancis Jawa ya seragamnya dan sebagainya. Penggunaan senjata juga memadukan antara senjata setempat dengan senjata modern. Tak hanya itu, strategi perang pun memadukan antara strategi militer Barat dengan strategi perang Pangeran Sambernyawa atau dikenal dengan Raden Mas Said. Di Legiun Mangkunegara selalu ditanamkan semangat nasionalisme para praja Mangkunegara, patuh kepada pemimpin, mengutamakan tugas dan kesetiaan antar anggota. Keberadaan Legiun Mangkunegara menjadi bukti bahwa bangsa ini pernah memiliki pasukan militer yang hebat dan disegani. Ketika Perang Dunia Kedua, Legiun Mangkunegara juga ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua bersama Belanda atau Hindia Belanda dalam mempertahankan Hindia Belanda dari serangan Jepang. Dan ketika Jepang mendarat di Nusantara, di Indonesia, di Hindia Belanda, dan Jepang berkuasa dan menduduki Pulau Jawa, kebijakan pemerintah Jepang yaitu melucuti semua senjata dan membubarkan organisasi-organisasi termasuk organisasi militer Legiun Mangkunegara, dan pada akhirnya Legiun Mangkunegara bubar tahun 1942. Dalam catatan prajurit-prajurit yang ditulis di buku Legiun Mangkunegara 1889-1942, sisa-sisa legiun ini ketika masa perang kemerdekaan menjadi pelatih bagi pejuang-pejuang di sekitar Solo. Bahkan membentuk laskar-laskar rakyat atau kesatuan-kesatuan tentara rakyat. Bahkan juga ada yang menjadi prajurit dan perwira Tentara Nasional Indonesia. Ya, masuk dong. Surya tenggelam, Jangan kan ke Solo deh. ditelan kabut kelam, senja muram di hati remuk redam. Asolo. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendurawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan